Pengertian kias. Kias adalah menetapkan suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nasnya dengan cara membandingkannya kepada suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas karena ada persamaan ilat antara kedua kejadian atau peristiwa itu. Contohnya, minum narkotika, suatu perbuatan yang perlu diterapkan hukumnya, sedang tidak satu nas pun yang dapat dijadikan sebagai dasar hukumnya. Untuk menetapkan hukumnya dapat ditempuh dengan cara kias, yaitu mencari perbuatan yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasar nas, yaitu perbuatan minum khamar yang diharamkan berdasar firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Maidah ayat 90 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamar, berjudi, menyembah patung dan mengundi nasib dengan anak panah tidak lain hanyalah suatu yang kotor, termasuk perbuatan setan. Karena itulah hendaklah kamu jauhi agar kamu mendapat keberuntungan. Antara minum narkotika dan minum khamar ada persamaan ilatnya, yaitu sama-sama berakibat memabukkan para peminumnya sehingga dapat merusak akal berdasarkan persamaan ilat itu. Ditetapkan hukum meminum narkotika itu yaitu haram sebagaimana haramnya meminum khamar. Baiklah, itulah tadi review materi ijma dan kias. Minallahi musta'an walatiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview materi ijma dan kias. Ijma atau kesepakatan para ulama. Menurut para ulama, yang dimaksud dengan ijma ialah kesepakatan dari seluruh ulama setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ijma terbagi menjadi 3, yakni 1 ijma al-qauli, yaitu ucapan. Artinya seorang ulama menyampaikan secara terang-terangan pendapatnya bahwasanya jika ada suatu pendapat yang disepakati maka para ulama menyampaikan secara terang-terangan. 2 ijma al-fi'li atau yang biasanya perbuatan, ialah ijma yang tidak diucapkan oleh ulama tetapi diikuti atau dilakukan oleh ulama. Jadi ada ijma yang tidak perlu dikatakan tetapi cukup hanya dilakukan, maka ini disebut dengan ijma al-fi'li. 3 ijma sukuti atau diam, artinya tidak diucapkan oleh ulama dan tidak dilakukan juga oleh ulama, tetapi ulama hanya diam. Diamnya ulama berarti sepakat. 2 syarat ijma. Ada sejumlah mujtahid ketika berlangsungnya kejadian yang membutuhkan ijma, karena ijma tidak akan terwujud bila yang melakukan ijma hanya seorang mujtahid saja.